Masih di Movie Freak, balik lagi di Movie Freak bareng gue Adam Pratama. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong, weh. Ini segmen ini rame kedatangan para jemaah haji yang nggak jadi berangkat gara-gara corona ya Bapak Ibu ya. Aduh, Masya Allah. Jadi ya udah, kalau misalkan kalian nggak jadi berangkat, mendingan lu nonton aja Movie Freak Binus TV ya, sambil kita ngobrolin soal film tentang haji-haji juga, yaitu Mekah I'm Coming di Suggest Movie kita pada hari ini. Ini filmnya kocak ya, wah sentuh-sentuhan nih, bukan muhrim ya kan, bukan munti, ntar kalau sentuh-sentuhan coronanya nular nih guys. Wah kacau ini, filmnya mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Enggak lah, gue bercanda. Jadi ini filmnya pertama kali premier di Jogja Netpack Asian Film Festival. Jadi kalau misalkan lo pengen nonton sesuatu yang berkualitas, nah kayaknya film ini udah jaminan oke karena rilis di sana di Jogja Netpack. Cuman di sini yang gue lihat adalah filmnya itu unik. Karena filmnya itu mengingatkan gue ke masa-masa dulu waktu gue sering nonton sinetron judulnya Lorong Waktu. Ada yang tahu, ada yang inget Lorong Waktu? Pak Haji udah siap, Zidan udah siap. Nah itu, ya gitu kan. Itu Lorong Waktu. Terus apa ya? Oh ini, Andre Taulani dan juga Zaskia Meka. Kiamat Sudah Dekat. Itu juga salah satu yang gue sering tonton tuh zaman-zamannya puasa dulu. Jadi sinetron tentang Islam juga, ada unsur-unsur agamisnya juga, cuman dibawanya kocak, dibawanya fun dan lucu gitu. Nah ini filmnya mengingatkan gue ke masa-masa tersebut. Tapi sebelumnya ada yang pengen gue kasih tahu dulu. Selain dia itu pertama kali rilis di Jogja Netpack, aslinya nih judulnya bukan Mekah I'm Coming. Aslinya judulnya adalah Haji Hoax. Jadi ceritanya itu adalah seorang cowok namanya Edi. Dia itu punya pacar namanya Eni. Nah si Eni ini anaknya Ustadz ya kan. Anak Ustadz udah pergi haji ya kan, mabrur. Nah si Edi ini dia untuk bisa menikahi Eni dia harus meyakinkan bapaknya dong. Makanya dia bilang oke, saya akan berangkat haji. Dia nggak tahu kalau haji itu perjuangan luar biasa kan. Itu istilahnya lu nunggu sampai 2040 juga mungkin masih waiting list. Dia nggak tahu itu. Dan akhirnya dia mencoba untuk bikin atau memanfaatkan travel haji. Sayangnya yang dia travel hajinya tuh travel haji abal-abal dan akhirnya dia ditipu. Nah biar dia nggak malu ya ketika balik ke kampung, si Edi ini akhirnya melakukan segala cara agar dia tuh terlihat lagi di Mekah. Makanya judulnya Mekah I'm Coming. Kagak ada Mekah-Mekahnya sebenarnya sih, tapi ya itulah judulnya yang ada di film ini. Gue langsung tertarik sih ketika ngeliat atau ngebaca sinopsisnya ya. Karena menurut gue ini adalah sebuah social commentary juga yang terjadi di Indonesia. Pertama, kita sebagai orang Indonesia ya, specifically, itu selalu menganggap sesuatu yang berbau agama itu sangat sakral. Sesuatu yang wah, gue bisa langsung percaya gitu sama lo. Wah gue langsung bikin atau mungkin beranggapan lu tuh orang yang benar gitu. Kalau misalkan lo agamanya kuat, misalkan gitu. Dan akhirnya itu membuat hal-hal yang berbau agama atau yang menyangkut pautkan agama itu dipermainkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Atau mereka yang ingin menjadikan atau meraup keuntungan sendiri. Salah satunya adalah dengan cara haji. Kalau misalkan lu waktu tahun lalu apa 2 tahun lalu ya gue lupa, sempat ada kasus beberapa kali penipuan haji, penipuan umroh gitulah ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu gitu. Dan itu kerugiannya nggak sedikit guys, yang dirugiin tuh selain banyak orang, duit yang habis atau yang ketilep itu juga bisa sampai ratusan juta gitu. Karena berangkat haji nggak murah. Dan orang tuh berangkat haji itu mungkin dia udah nabung sejak masih muda gitu loh. Sejak masih mungkin SMP, SMA atau mungkin sejak pertama kali dapat kerja gitu ya. Dan itu sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan akhirnya nggak baik. Film ini kurang lebih menyentil hal tersebut. Dan bagaimana mereka meramu konfliknya yaitu dengan memanfaatkan hal tadi gue bilang soal haji dengan cinta.
aneh juga ya, absurd nih, emang absurd nih, komedi absurd. Jadi mereka memanfaatkan haji dengan cinta yang terjalin antara dua karakter utama. Nah si Eddie ini dia ingin berangkat haji, dia nggak tahu, mungkin dia miss edukasi gitu ya, dan akhirnya dia ditipu sama travel haji abal-abal. Itu menurut gua merupakan sebuah pemanfaatan tools atau luxury dalam naratif yang sangat sangat bagus ya menurut gue. Nggak preachy tapi menghibur gitu. Tinggal gimana caranya film tersebut setelah dapat nih premisnya yang bagus, yang pas dan kuat, mengembangkannya lagi ke tahap konfrontasi dan juga tahap resolusi. Nah tahap konfrontasinya gimana? Wah ini ngakak abis ya, emang dia tahu kalau misalkan dia tuh pengen jadi komedi receh. Jadi kalau misalkan lu mengharapkan sesuatu yang receh tapi quality, ya ini filmnya. Mulai dari editingnya, terus dari dialognya yang diucapkan oleh para pemain. Actingnya bagus-bagus di sini. Mulai dari Michelle Ziudit dan juga Rizky Nazar. Dua orang ini gue sering lihat beberapa kali di film-film sebelumnya memang sudah beradu acting. Jadi ketika mereka dipasangkan udah pas chemistry-nya. Cuman selain itu kita bisa melihat juga kepiawaian acting dari aktor dan aktris pendukung. Misalkan Ria Irawan, terus juga Totos Rasiti. Terus buat anak 90-an mungkin lu kangen sama Fanny Fadillah. Nah dia main juga di film ini. Dan semuanya tuh membuat ensemble dari Mekah I'm Coming menjadi sesuatu yang kuat. Nggak cuman show dari Michelle dan juga Rizky Nazar, nggak cuma dari Eddie dan Annie, walaupun mereka berdua hebat banget lah di sini. Kalau misalkan gue penasaran nih sama Rizky Nazar yang nanti bakal berperan sebagai Gatot Kaca, apakah dia bisa membawa karakternya itu nggak serius-serius amat? Ya kalau misalkan dari film ini sih gue cukup percaya ya, karena di sini dia sangat menghibur sebagai Eddie gitu ya, dan juga si karakter arc dari Eddie itu juga diceritakan bagus gitu, walaupun ya standar sih menurut gue karakter arc yang seperti ini tuh lazim ada, cuman diceritainnya juga bagus, dan ketika konfliknya udah bergulir gara-gara arc yang udah diciptakan itu kuat, kita jadi bisa invest gimana nih si Eddie itu bisa mengatasi keadaan nantinya, entah biasanya di tahap resolusi yaitu gimana. Dan balik lagi ke tahap konfrontasi dan mengenai sinematik ya, di sini gue kalau misalkan lu udah ngeliat trailernya, wah itu kocak banget. Ada satu scene, ini bener-bener scene yang deket sama kita karena Indonesia banget, kayak tepu-tepu Indonesia banget. Jadi si Eddie itu ada di Mekah, di Ka'bah. Cuman Ka'bahnya itu ternyata Ka'bah Photoshop. Itu di Photoshopin sama tukang fotokopian atau tukang printing apa segala macem lah. Jadi ini bisa membangkitkan nostalgia kita juga, mungkin kalau misalkan lu dulu sering berurusan dengan abang-abang printing, atau di sini juga bisa ketawa juga karena ya kerecehan itu tadi, mereka bener-bener receh, sereceh-recehnya, tapi uniknya walaupun receh kita jadi terhibur, bukan kayak low key banget atau basi banget. Nah ini kan dia lagi di Ka'bah. Nah terus tahu-tahu di crop kan kayak kocak gitu. Menurut gue sesuatu yang aneh tapi ajaib lah dari Mekah I'm Coming. Dan menurut gue lagi film ini karena memang mereka benar-benar mengembrace apa yang menjadi social commentary di Indonesia dan juga membawakannya secara santai, secara ceria, receh. Gue rasa lu juga perlu untuk mengapresiasi film tersebut dengan cara nonton di bioskop. Karena jujur sih film-film yang kayak gini jarang ada gitu. Mungkin kayak kita lihat mainstream kayak gini mah komedi-komedi mainstream. Iya bener komedi mainstream, tapi jarang ada gitu hal yang seperti ini. Terus juga sayangnya kalau ngomongin soal downside dari film ini, menurut gue jika kita nggak prepare sama social commentary yang mereka bawa di film, yaitu tentang penipuan, haji segala macam, itu kayaknya bakal kurang relate atau kurang invest gitu, kurang terinformasi. Sebenarnya apa sih yang pengen diomongin sama film ini gitu? Karena ya memang semuanya itu lebih ke arah
penipuan haji gitu. Jadi lu harus tahu konteksnya dulu. Terus selain itu gua rasa juga endingnya menurut gue bisa lebih baik lagi. Gue nggak terlalu berharap endingnya akan seperti itu. Kembali ke cinta-cintaan karena cinta mengalahkan segalanya. Wah gila nih, halu emang jangan begitu-begitu banget lah ya guys ya. Menurut gue film ini worth to watch. Bener-bener silly, bener-bener receh, tapi tetap bisa mengandung social commentary yang jelas. Dan karena itu gue kasih skornya 8 dari 10. Itu Smart Viewers. Apakah itu akan menginspirasi lu untuk pergi haji? Entah itu asli atau palsu? Silahkan, terserah lu.